Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Erlik, selamat bergabung ya Pak dalam program Huelepar Belajar, Ya, siaran radio Suara Maluku Cerdas di hari ini. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kita akan belajar bersama ya bersama dengan Pak Erlik ya dalam pembelajaran mata pelajaran matematika untuk SMA. Jadi untuk kali ini untuk kelas kelas 11. kelas 11. Jadi bagi anak-anak sahabat cerdas semuanya yang dalam pembelajaran kelas 11 yang duduk di kelas 11 SMA. Nah, ini kita akan sama-sama belajar ya bersama dengan Pak Erlik di hari ini. Dan bagi siswa-siswi Pak Erlik yang di SMA PGRI 1 Ambon, tetap stay untuk mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas. Dan juga tadi bocoran ya dari Pak Erlik bahwa Pak Erlik juga salah satu guru yang mengajar di SMA Saverius Ambon. Ya. Jadi bagi sahabat cerdas yang siswa-siswi SMA Saverius Ambon, hai semuanya. Ya, kalian tetap stay untuk mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas ya. Dan juga untuk sahabat cerdas semuanya dapat melihat pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Erlik dalam program hari ini ya, pembelajaran kita di channel YouTube BTKI Maluku, karena di live streaming pada YouTube channel YouTube Balai kami ya. Jadi bisa langsung melihat pembelajarannya pada channel BTKI Maluku. Dan jangan lupa untuk di like, dan yang belum subscribe jangan lupa juga untuk subscribe channel BTKI Maluku. Oke, langsung saja sahabat cerdas, kita melakukan pembelajaran bersama dengan Pak Erlik. Oke, selamat pagi menjelang siang semua siswa SMA, terkhususnya SMA yang duduk di kelas 11. Di saat ini kita akan memulai pembelajaran kita, dan materi yang saya pilih untuk hari ini kita pelajari adalah turunan fungsi. Nah, materi ini juga merupakan salah satu materi yang diajarkan pada semester ini, dan memang karena terkait dengan keadaan COVID-19 ini, mungkin saja ada para guru yang belum mengajarkan materi ini karena kebetulan materi ini dia berada pada bagian-bagian akhir, dan diharapkan untuk seluruh siswa kelas 11 baik SMA PGRI 1 Ambon ataupun juga SMA Saverius ataupun seluruh siswa SMA yang ada di kota Ambon dan sekitarnya boleh menyimak materi turunan fungsi ini. Kita masuk yang pertama, yaitu turunan fungsi aljabar. Untuk turunan fungsi aljabar ini secara teorinya turunan dari fungsi kontinu Y sama dengan Fx merupakan laju perubahan nilai Y terhadap nilai X. Atau kalau siswa-siswi yang belajar di fisika, kalau kita belajar tentang laju perubahan, itu biasanya dilambangkan dengan delta. Jadi kita bisa menulisnya dalam bentuk delta Y per delta X. Karena di sini kalau kita belajar fungsi Y itu sama dengan Fx, maka kalau kita menulis delta Y sama dengan delta X, itu sama juga dengan delta Fx per delta X. Nah, jika perubahan nilai X tersebut sebesar H, siswa-siswa bisa memperhatikan di grafiknya terjadi perubahan dari Fx ke Fx tambah H, dan di sumbu X-nya X ke X tambah H, itu berarti perubahannya sebesar H. Maka kita dapat menuliskan persamaannya, yaitu Fx tambah H kurang Fx per H sebagai hasil dari perubahan tersebut. Nah, jika nilai H diambil kecil mendekati 0, kalau siswa-siswi sudah belajar tentang materi limit, di situ pendekatan limitnya nilai limit H mendekati 0, maka perubahan tersebut akan menjadi laju perubahan. Dan inilah yang menjadi
dasar dari konsep turunan. Sehingga kalau kita pelajari turunan dari fungsi fx, itu dia dilambangkan dengan f aksen x. Sekali lagi, turunan dari fungsi fx itu dilambangkan dengan f aksen x dan didefinisikan sebagai f aksen x, atau bisa juga dibaca turunan fx itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Sekali lagi, untuk rumus turunannya dengan pendekatan limit, maka turunan dari fx itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Nah, ini ada seorang matematikawan Jerman, dia bernama Gottfried Leibniz. Dia menuliskan notasi untuk turunan tersebut dengan simbol dy per dx. Nah, simbol ini mengambil dasar pada yang tadi perubahan delta x itu menjadi dx dan delta y menjadi dy. Nah, mengingat perubahan nilai x tersebut diambil mendekati 0, maka notasi turunan dari fungsi y sama dengan fx dapat ditulis sebagai turunan y atau y aksen, atau turunan dari fx, atau dy per dx, atau df per dx. Nah, itu sekedar teori untuk bagaimana kita melihat konsep turunan fungsi aljabar lewat pendekatan limit fungsi. Nah, kita telah ketahui turunan fungsi f itu dirumuskan dengan turunan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Dan ini ada 4 langkah yang bisa siswa-siswi pakai untuk bagaimana kita mencari turunan dari fx itu. Yang pertama yaitu kita bisa menentukan dulu nilai fx tambah h. Jadi setelah kita menentukan nilai fx tambah h-nya, yang kedua kita menghitung nilai dari fx tambah h kurang fx. Nah, setelah ini kita akan lihat dia punya contoh soalnya. Dan yang ketiga, kita akan membagi dengan h, sehingga kita memperoleh hasil dari fx tambah h kurang fx per h. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan rumus yang di atas untuk menghitung hasil turunan dari limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa mengikuti contoh soal berikut ini. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukanlah turunan dari setiap fungsi berikut ini. Jadi ada 3 contoh soal yang Bapak kasih. Yang pertama, fx sama dengan 3x kurang 5. Yang B, fx sama dengan 4x kuadrat tambah 3x. Yang C, fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x. Nah, kita akan lihat satu-satunya bagaimana cara penyelesaian untuk mencari definisi turunan dari ketiga soal ini. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa ada 4 langkah yang bisa kita pakai untuk menentukan turunan dari masing-masing soal. Nah, kita lihat untuk yang pertama, kita punya fx-nya itu sama dengan 3x kurang 5.
fx-nya sama dengan 3x kurang 5. Maka langkah yang pertama, kita tentukan dulu nilai fx tambah h. Kita tentukan nilai fx Nah, dalam aturan matematika, kalau ruas kirinya kita rubah, maka ruas kanannya juga harus kita rubah. Artinya di soal di atas nilai fx-nya 3x kurang 5, dan kita lihat terjadi perubahan pada nilai x, di mana bukan lagi menjadi x, tetapi dia sudah menjadi x tambah h. Otomatis karena di ruas kiri dia berubah menjadi x tambah h, maka kita juga harus merubah nilai x di ruas kanan menjadi x tambah h. Itu artinya kita tidak lagi menulis 3x kurang 5, tetapi kita harus menulis 3 dikali dengan x tambah h. Jangan lupa kita tetap mengurangkan dengan 5. Jadi kalau misalkan di ruas kanannya, di ruas kirinya itu berubah menjadi x tambah h, maka secara otomatis di ruas kanan yang ada nilai x-nya juga harus dirubah menjadi x tambah h. Nah, persamaan ini jika kita selesaikan, maka kita akan mendapat nilainya 3 kali x itu adalah 3x ditambah 3h dikurangi 5. Jadi untuk langkah yang pertama kita sudah memperoleh hasilnya, yaitu nilai fx tambah h-nya itu adalah 3x tambah 3h dikurangi 5. Kita pindah ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua berarti kita mencari nilai fx tambah h kurang fx. Berarti kita masukkan fx ditambah h kurang fx. Maka kita akan memperoleh hasilnya itu adalah, di sini kita sudah dapat nilai fx tambah h-nya itu adalah 3x tambah 3h kurang 5. Berarti kita tulis di sini 3x tambah 3h kurang 5. Nah, kita kurangi dengan fx. Berarti kita lihat nilai fx-nya adalah 3x kurang 5. Ingat, dalam penulisan pengurangan kita harus pakai tanda kurung, karena itu akan membedakan nilai tanda negatif dan tanda positifnya. Itu berarti kalau kita kurangi, kita tulis dengan buka kurung 3x kurang 5. Nah, kita lihat dari persamaan ini kita bisa selesaikan. Yang pertama yaitu 3x bisa dikurangi dengan 3x, nilainya menjadi 0 atau habis. Yang berikut negatif 5 dikurangi dengan negatif 5, berarti nilainya juga 0 atau habis. Maka kita akan memperoleh nilai dari fx tambah h kurang fx itu akan sama dengan 3h. Nah, siswa-siswi, kita sudah melewati 2 langkah untuk kita menyelesaikan turunan fungsi aljabar ini. Kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu nilai fx tambah h kurang fx kita bagi dengan h. Berarti kita tulis persamaannya fx tambah h kurang fx itu persamaannya dibagi dengan h.
Berarti kita lihat, tadi kita di langkah kedua, kita telah memperoleh nilai fx tambah h kurang fx adalah 3h. Berarti 3h dibagi dengan h, maka kita lihat ada yang sama, yaitu di pembilang ada h dan di penyebutnya juga ada h. Otomatis kita potong, maka kita akan dapat nilainya itu adalah sisa 3. Jadi nilai dari fx tambah h kurang fx per h dapat nilainya itu sama dengan 3. Dan langkah yang keempat, yaitu kita menentukan limit h mendekati 0 yang merupakan rumus dari turunan fungsi. Jadi yang terakhir kita menentukan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx dibagi dengan h. Maka kita akan dapat nilainya itu adalah limit h mendekati 0 dari 3. Nah, siswa-siswi, kalau kalian sudah mempelajari tentang materi limit fungsi, maka persamaan ini adalah persamaan limit dari nilai konstanta. Dan kalau limit mendekati nilai konstanta, limit h mendekati 0 dari sebuah nilai konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Sehingga kalau kita mendapat persamaan yang keempat, limit h mendekati 0 dari 3, maka nilainya itu adalah 3. Sehingga turunan dari fx sama dengan 3x kurang 5, itu bisa ditulis f aksen x atau turunan fx nilainya sama dengan 3. Jadi hasil yang kita peroleh dari turunan fungsi fx yang pertama itu nilainya sama dengan 3. Ya, mungkin siswa-siswi bisa memperhatikan, ataupun kalau memang siswa-siswi menyimaknya dari handphone masing-masing, bisa di screenshot atau bisa dicatat sebagai catatan kalian. Yang berikut kita akan pindah ke bagian kedua. Nah, ini di materi PowerPoint-nya, kalau kalian sudah, istilah saya, kalau sudah pro, berarti tidak perlu lagi menggunakan 4 langkah yang tadi, tetapi bisa langsung menyelesaikannya. Jadi tinggal kita masukkan nilai fx tambah h-nya kurang fx per h, kita masukkan nilai-nilainya. Bisa kalian lihat pada materi PowerPoint-nya, di mana fx tambah h-nya kita dapat 3 kali x tambah h kurang 5 kurang 3x kurang 5 per h. Maka kita buka tanda kurung semuanya, kita akan dapat 3x tambah 3h kurang 5 kurang 3x tambah 5. Maka 3x dengan 3x dikurangi hasilnya 0. Negatif 5 tambah 5 juga hasilnya 0. Maka kita akan dapat 3h per h. Dan seperti yang tadi sudah dikerjakan, limit h mendekati 0. Di sini nilai h dan h-nya bisa dipotong, sehingga kita akan dapat limit h mendekati 0 dari 3, dan hasil turunannya itu akan sama dengan 3. Jadi baik tadi kita menggunakan 4 langkah yang sudah diberikan, hasilnya akan sama. Selanjutnya kita akan melihat soal yang kedua, di mana fx sama dengan 4x pangkat 2 tambah 3x. Nah, kalau istilah saya ini berarti soalnya sudah mulai naik level. Yang tadinya
kita punya bagian A pangkatnya 1. Sekarang kita punya bagian B sudah ada pangkat 2. Nah, kita coba melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini merupakan penyelesaian dari bagian B. Nah, siswa-siswi bisa juga menggunakan 4 langkah yang tadi sudah diberikan. Yang pertama, menentukan nilai fx tambah h. Setelah itu bisa menentukan nilai fx tambah h kurang fx. Dan langkah yang ketiga, kita mencari nilai dari fx tambah h kurang fx per h. Dan selanjutnya kita menghitung nilai dari limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h. Nah, penyelesaian yang di PowerPoint ini sudah secara langsung. Jadi kita punya fx-nya 4x kuadrat tambah 3x. Maka kita akan memperoleh nilai fx tambah h-nya. Itu artinya yang tadi saya bilang kalau di ruas kiri x-nya berubah menjadi x tambah h, maka seluruh nilai x yang ada di ruas kanan juga harus dirubah menjadi x tambah h. Sehingga yang tadinya di ruas kanan persamaannya 4x kuadrat, kita harus menulisnya menjadi 4 kali x tambah h dipangkatkan 2. Lalu yang berikut tambah 3x, yang tadinya 3x karena dia sudah berubah menjadi x tambah h, maka kita menulisnya menjadi 3 kali x tambah h. Dikurangi dengan nilai fx berarti kurang 4x kuadrat ditambah 3x. Lalu kita bagi persamaannya dengan h. Selanjutnya kita mulai menyelesaikan. Kita lihat yang pertama, nilai x tambah h dipangkatkan 2. Itu kita bisa selesaikan dia, maka kita akan mendapat persamaannya adalah x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat. Nah, mungkin ada siswa-siswi yang bertanya, Pak, ini dapat x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadrat, dapatnya dari mana? Nah, karena kita punya persamaannya itu adalah x tambah h-nya dipangkatkan 2, maka sesuai dengan aturan perpangkatan, kalau dipangkatkan 2 itu artinya kita kalikan 2 kali. Berarti x tambah h itu artinya x tambah h dikuadratkan artinya x tambah h dikali dengan x tambah h. Tetapi kalau kalian sudah pelajari di materi kelas 10 tentang persamaan kuadrat, maka x tambah h kuadrat ini juga merupakan rumus dari persamaan kuadrat, di mana kalau kita menggunakan rumus dari persamaan kuadrat, kita bisa menjabarkan x tambah h dipangkatkan 2 ini. Cara menjabarkannya yaitu x-nya kita kuadratkan, kita dapat x kuadrat. Lalu yang pangkat 2 kita kalikan dengan 2 kali h kali x, berarti kita dapat 2hx. Dan h kita kuadratkan, berarti kita dapat h kuadrat. Sehingga penjabaran dari x tambah h dipangkatkan 2 itu adalah x kuadrat tambah 2hx ditambah h kuadrat. Selanjutnya 3 kali x tambah h, maka kita jabarkan 3 kali x kita dapat 3x. Dan kita kalikan 3 kali h, maka kita memperoleh 3h. Dan kita kurangi dengan 4x kuadrat tambah 3x dan dibagi dengan h. Selanjutnya 4 ini kita kalikan dengan persamaan x kuadrat tambah 2hx tambah h kuadratnya, maka kita akan memperoleh nilainya adalah 4x kuadrat tambah 8hx tambah 4h kuadrat tambah 3x tambah 3h. Nah, ini tanda kurangnya kita sudah buka kurung, berarti kita kurang 4x kuadrat. Lalu perhatikan, yang tadinya kita punya tanda plus atau tanda tambah di dalam kurung,
Tetapi kenapa dia berubah menjadi tanda kurang? Karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa dalam operasi pengurangan itu kita harus pakai tanda kurung. Sehingga kalau dalam operasi aljabar negatif dikali positif, itu berarti tandanya berubah menjadi negatif. Sehingga yang tadinya di dalam kurung dia tambah 3x, karena dia dikali dengan negatif yang di depan, maka dia tandanya berubah menjadi kurang 3x. Jangan lupa seluruh persamaannya kita bagi dengan H. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan yang sama. Yang pertama kita punya 4x kuadrat bisa kita kurangi dengan 4x kuadrat. Itu artinya nilainya 0 atau habis. Lalu kita lihat di sini ada yang sama lagi, yaitu 3x juga kita bisa kurang dengan 3x. Berarti nilainya juga 0. Sehingga persamaan yang kita peroleh itu adalah sisa 8hx tambah 4h kuadrat ditambah 3h. Sekali lagi, sisa persamaannya adalah 8hx tambah 4h kuadrat tambah 3h. Jangan lupa kita masih tetap membaginya dengan h. Selanjutnya kalau siswa-siswi perhatikan, ini merupakan pecahan di mana kalau kita perhatikan di bagian pembilang di persamaan 8hx tambah 4h kuadrat tambah 3h itu ada memuat unsur h. Jadi seluruh pembilangnya ada memuat unsur h. Sehingga kalau secara sederhana kita selesaikan dia, maka 8hx tambah 4h kuadrat ditambah dengan 3h itu dibagi dengan h. Maka seperti yang tadi saya bilang, karena semuanya ada unsur h, kita keluarkan nilai h-nya. Kita keluarkan nilai h-nya sehingga kita akan mendapat hasilnya itu adalah, karena 8hx kita sudah keluarkan nilai h, berarti nilainya sisa 8x. 4h kuadrat kita keluarkan h, berarti yang tadinya h kuadrat dikeluarkan 1, berarti hanya sisa 1. Berarti kita tulisnya itu adalah 4h. Dan yang berikut 3h kita keluarkan nilai h-nya, maka dia sisa 3. Jadi persamaannya itu adalah h kali 8x tambah 4h tambah 3. Karena dibagi dengan h, maka siswa-siswi bisa memperhatikan ada unsur yang sama, yaitu di pembilang ada h, di penyebutnya juga ada h. Ini kita bisa potong atau kita bisa membagi sehingga kita dapat persamaannya 8x tambah 4h tambah 3. Nah, maka kita kembali ke materi yang tadi. Maka persamaan yang tadi limit h mendekati 0 dari 8hx tambah 4h kuadrat tambah 3h dibagi h, persamaannya sisa limit h mendekati 0 dari 8x tambah 4h tambah 3. Nah, kenapa di sini persamaannya atau jawaban akhirnya mendapat nilai 8x tambah 3? Kalau siswa-siswi yang sudah mempelajari pendekatan limit atau persamaan limit, kalau nilai limitnya mendekati h mendekati 0, maka yang kita rubah itu hanya nilai h. Itu artinya seluruh persamaan yang ada unsur h kita rubah dengan nilai 0. Berarti persamaannya yang 8x tambah 4h tambah 3, kalau kita rubah nilai h-nya dengan 0, maka kita akan memperoleh hasilnya
8x ditambah 4 kali 0 ditambah 3. Nah, itu artinya 8x ditambah 4 kali 0 ditambah 3. Ini kita sudah mensubstitusi atau mengganti nilai H dengan 0. Maka kita akan memperoleh nilainya 8x ditambah 4 kali 0 berarti hasilnya 0. Seluruh bilangan yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0. Lalu ditambah 3. Maka persamaannya akan menjadi 8x tambah 3. Nah, jadi untuk bagian B, turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat tambah 3x, itu kita memperoleh hasilnya adalah 8x tambah 3. Ya, demikian untuk penyelesaian untuk bagian B. Dan selanjutnya, karena tadi ada 3 soal yang Pak berikan, kita akan pindah ke bagian yang berikut, yaitu bagian C. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal bagian C, di mana nilai fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 kurang 2x. Nah, tadi kita punya bagian x, bagian A itu x-nya pangkat 1. Bagian B-nya kita punya persamaannya x pangkat 2. Sekarang kita pindah ke bagian C, soalnya sudah naik level lagi. Persamaannya yaitu x pangkat 3. Nah, prinsip kerjanya sama seperti yang sebelumnya, baik bagian A maupun bagian B. Siswa-siswi bisa menggunakan 4 rumus atau 4 langkah yang tadi sudah diberikan, atau kalau yang memang sudah mahir dalam menyelesaikan soal, bisa mengerjakannya secara langsung. Nah, itu artinya yang tadi kita punya fx-nya x pangkat 3 kurang 2x, maka turunannya dengan menggunakan limit H mendekati 0 dari fx tambah H kurang fx per H. Maka langkah yang berikut kita menggantikan nilai x menjadi x tambah H. Maka persamaannya yang tadi x pangkat 3 itu berubah lagi menjadi x tambah H dipangkatkan 3. Dan persamaan 2x itu kita rubah menjadi 2 kali x tambah H. Jangan lupa dikurangi dengan nilai fx, berarti kita kurang dengan x pangkat 3 kurang 2x. Nah, untuk penjabaran dari persamaan yang dipangkatkan 3 itu penjabarannya adalah x tambah H dipangkatkan 3 itu hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat H. Nah, ini sedikit berbanding terbalik dengan yang tadi dipangkatkan 2. Jadi kalau yang pangkat 3 dia agak sedikit panjang. Jadi x tambah H dipangkatkan 3, kita dapat hasilnya x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dipangkatkan H tambah 3x H pangkat 2 tambah H pangkat 3. Kalau adik-adik atau siswa-siswi yang sudah pernah mempelajari tentang segitiga Pascal, nah itu akan sangat mudah dalam menyelesaikan bilangan-bilangan berpangkat, baik dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, bahkan pangkat yang lebih tinggi. Yang penting sudah menguasai segitiga Pascal, itu akan sangat mudah dalam menyelesaikannya. Lalu kita perhatikan di sini ada tanda negatif di bagian depan, berarti yang tadinya kita punya nilai x tambahannya itu setelah kita kalikan dengan negatif, maka dia menjadi negatif 2x. Lalu negatif kali positif, tandanya berubah lagi menjadi negatif, menjadi kurang 2h. Itu untuk persamaan fx tambah h. Jangan lupa dikurang dengan
X pangkat 3 kurang 2X, lalu seluruh persamaannya dibagi dengan H. Setelah itu kita buka tanda kurungnya, maka kita akan memperoleh persamaannya adalah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat H tambah 3X H kuadrat tambah H pangkat 3 kurang 2X kurang 2H dikurangi dengan X pangkat 3, lalu negatif dikali dengan negatif. Kalau tadi kita punya negatif dikali positif, itu hasilnya adalah negatif. Tetapi kalau kita punya tanda negatif dikali negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Nah, ini merupakan aturan dasar dari perkalian aljabar. Jadi kalau negatif dikali dengan negatif, itu hasilnya positif. Begitu juga kalau tandanya positif dikali positif, itu sama hasilnya positif. Jadi setelah kita buka tanda kurungnya, kita lihat ternyata ada persamaan yang sama, yaitu kita punya X pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3. Yang berikut kita punya negatif 2X itu ditambah dengan 2X. Berarti kedua persamaan itu dikurangi dan ditambahkan, itu hasilnya 0 atau habis. Sehingga sisa dari persamaan di atas itu adalah 3X kuadrat H tambah 3X H kuadrat tambah H pangkat 3 kurang 2H. Jangan lupa seluruh persamaannya kita bagi dengan H. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ternyata di bagian atas atau pembilangnya dari pecahan ini itu seluruhnya memuat unsur H. Sehingga kalau adik-adik atau siswa-siswi yang sudah mahir dalam membaginya, itu bisa langsung saja membagi. Kita lihat, maka kalau 3X kuadrat H dibagi dengan H, dia sisa 3X kuadrat. Dan kalau kita punya 3X H kuadrat dibagi H, itu dia seharusnya sisa 3XH. Itu ada salah penulisan, itu sisanya adalah 3XH, bukan 3XH kuadrat, tetapi sisanya 3XH. Dan H pangkat 3 dibagi H, itu sisanya H kuadrat. Dan 2H dibagi H, itu sisanya 2. Dan selanjutnya kita memasukkan nilai limit H mendekati 0, sehingga seluruh unsur yang ada H-nya itu berubah menjadi 0. Karena nilai H-nya mendekati 0, kita masukkan nilai H-nya 0, sehingga kalau seluruh bilangan dikalikan dengan 0, berarti hasilnya 0. Dan yang tidak mempunyai unsur H itu adalah 3X kuadrat dengan kurang 2. Sehingga hasil dari turunan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x, itu hasilnya adalah 3x kuadrat kurang 2. Yaitu demikian untuk 3 soal pembahasan turunan fungsi aljabar dengan kita menggunakan pendekatan limit fungsi. Nah, selanjutnya berdasarkan definisi turunan di atas, jika kita punya fx-nya adalah x pangkat n dan n-nya itu bilangan rasional, maka secara umum yang tadi kita peroleh nilai turunan fx atau f aksen x dengan pendekatan limit h mendekati 0 dari fx tambah h kurang fx per h, maka kita akan merubah nilai x tambahannya menjadi x tambah h dipangkatkan n kurang nilai fx-nya, yaitu adalah x pangkat n per h. Nah, siswa-siswi bisa perhatikan untuk x tambah h dipangkatkan n itu adalah bentuk umum dari pangkat. Sehingga kalau bentuk umum dari pangkat itu kita bisa menulisnya ini adalah bentuk tanda
ini merupakan bentuk dari kombinasi, yaitu kita bisa baca kombinasi 0 dari n dari x pangkat n sampai nanti selanjutnya kombinasi n dari h pangkat n, jangan lupa dikurangi dengan x pangkat n. Nah, kalau kita menyelesaikan persamaannya, siswa-siswi bisa perhatikan, maka di bagian akhirnya kita akan memperoleh rumusan umum atau bentuk umum dari turunan fungsi aljabar, di mana bentuk umumnya itu adalah f aksen x atau turunan dari fx itu sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Sekali lagi, bentuk umum dari turunan fungsi aljabar yaitu f aksen x atau turunan dari fx itu sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Nah, siswa-siswi, kalau tadi kita kembali ke soal sebelumnya. Kalau tadi Bapak ambil contoh yang ketiga ini, kalau tadi kita punya penyelesaian turunan fungsi aljabarnya itu dengan pendekatan limit. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan limit, itu penyelesaiannya cukup panjang. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Sekitar 7 sampai 8 langkah tergantung dari bentuk soalnya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan rumus yang tadi kita sudah peroleh atau bentuk umum dari persamaan turunan fungsi aljabar, maka penyelesaiannya tidak akan sampai 7 langkah lagi. Mungkin saja hanya sampai 2 langkah kita sudah mendapatkan jawabannya. Kita ambil contoh saja yang bagian C. Di sini kita punya soal bagian C. Kita punya bagian C-nya, nilai fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 kurang 2x. Nah, tadi kalau kita menyelesaikan dia dengan pendekatan limit, itu ada sekitar 7 langkah baru kita mendapatkan jawaban akhirnya. Tetapi kalau kita menggunakan bentuk umum dari turunan, tadi kita punya bentuk umum dari turunan, yaitu kalau kita punya fx-nya itu sama dengan a x pangkat n, maka kita punya nilai turunannya itu adalah n kali a kali x pangkat n kurang 1. Nah, untuk turunan ini itu artinya kalau tadi pangkatnya 3, kalau sesuai rumus dia kurang 1. Berarti pangkat 3 kurang 1, maka nanti pangkatnya akan menjadi 2. Begitu juga kalau pangkat 4 berarti dia turun 1, berarti pangkatnya menjadi 3. Nah, kita lihat dengan rumus ini kita akan menyelesaikan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x itu agak lebih cepat dengan menggunakan daripada kita menggunakan pendekatan limit. Kita lihat. Nah, kita punya fx-nya yang pertama x pangkat 3. Maka sesuai rumus kita bisa menulis kalau x pangkat 3 kita pelajari dalam sebuah persamaan, maka di sini koefisiennya itu adalah 1, dan biasanya koefisien 1 itu tidak pernah ditulis. Dan kita lihat sesuai bentuknya, maka nilai A-nya 1 dan nilai N-nya itu adalah 3. Maka kalau kita menggunakan rumus, maka kita bisa menulisnya 3 kali 1 kali X, karena pangkatnya 3 atau N-nya 3 berarti pangkat 3, jangan lupa kurang
kurang 1. Itu untuk yang X pangkat 3. Sedangkan untuk yang 2X berarti kita akan dapat nilainya, karena X-nya pangkatnya 1 berarti nilai N-nya 1. Berarti secara rumus kita akan menulisnya 1 kali 2 pangkat X pangkat 1 kurang 1. Maka kita menghitungnya, kita akan dapat 3 kali 1 berarti 3. X-nya pangkat 3 kurang 1 berarti dia menjadi X pangkat 2. 1 kali 2 nilainya tetap 2. Lalu perhatikan, X pangkat 1 kurang 1 berarti dia menjadi X pangkat 0. Siswa-siswi ingat bahwa bilangan apapun kalau dia dipangkatkan 0 berarti hasilnya itu adalah 1. Dan kalau kita kalikan dengan 2 berarti nilainya tetap 2. Sehingga kita memperoleh turunan dari fx-nya itu adalah 3x pangkat 2 kurang 2. Ini adalah hasilnya. Kalau kita perhatikan, hanya 2 langkah untuk kita mendapatkan hasil. Kita coba membandingkan dengan pendekatan limit. Di sini kita dapat 3x kuadrat kurang 2. Dengan pendekatan limit kita juga memperoleh hasil yang sama, yaitu 3x pangkat 2 kurang 2. Berarti tinggal dari siswa-siswi boleh memilih apakah mau menggunakan pendekatan limit dalam menyelesaikan turunan fungsi aljabar, ataukah bisa langsung menggunakan bentuk umum dari turunan fungsi aljabar. Dan biasanya pasti akan menggunakan cara yang lebih cepat. Jadi itu adalah kita membandingkan bagaimana menyelesaikan turunan fungsi aljabar baik dengan pendekatan limit maupun dengan bentuk umum dari turunan fungsi aljabar. Nah, selanjutnya dari bentuk umum yang kita peroleh di mana fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah n kali a pangkat n kali a kali x pangkat n kurang 1. Maka pengembangan dari rumus tersebut kita juga bisa buat dalam bentuk fx sama dengan ax dan fx sama dengan c. C di sini merupakan konstanta. Jangan sampai siswa-siswi salah kaprah, C di sini merupakan cinta, karena kebanyakan kalau anak-anak zaman now sekarang membuat catatan itu singkatnya itu sesuai dengan bahasa-bahasa zaman now sekarang. Oke, jadi kalau kita punya fx-nya sama dengan ax dan fx-nya sama dengan c, maka kalau kita turunkan yang pertama untuk fx sama dengan ax, maka kita dapat nilai turunannya itu adalah a. Sekali lagi, kalau kita punya fx-nya sama dengan ax, maka kita punya hasil turunannya itu adalah a. Sedangkan kalau kita punya fx-nya itu adalah konstanta, maka turunan yang kita dapat itu adalah sama dengan 0. Jadi siswa-siswi bisa lihat, bisa juga mencatat ini sebagai catatan, yaitu di mana kesimpulannya fx sama dengan ax, maka f aksen x atau turunan fx-nya itu nilainya sama dengan a. Sedangkan kalau fx sama dengan c, maka f aksen x-nya atau turunan dari fx-nya itu nilainya sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini ada 4 soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, yang dimana kita akan mencoba melihat penyelesaiannya secara bersama-sama. Soal yang pertama yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 6x kurang 2. Soal yang kedua adalah fx sama dengan 3x dipangkatkan negatif 2
tambah 4x pangkat negatif 5 kurang 4x pangkat negatif 1. Soal yang ketiga atau C, fx sama dengan 6x pangkat 1/2 kurang 12x pangkat negatif 1/3 tambah 4x pangkat 3/2 tambah 5. Dan yang bagian D adalah 1/2x pangkat negatif 2/3 tambah 3/4x pangkat 2/5 kurang 4x pangkat negatif 1/3. Nah, kita akan bahas satu-satu bagaimana kita mencari rumus dasar turunannya atau dengan menentukan turunan pertamanya dengan menggunakan rumus yang tadi Bapak sudah berikan, di mana kalau kita punya fx-nya ax pangkat n, maka rumusannya itu adalah n kali a x pangkat n kurang 1. Jadi kalau turunan pertama itu artinya pangkatnya turun 1. Nanti kita akan pelajari lagi turunan kedua, berarti itu pangkatnya turun 2 dan seterusnya. Oke, kita lihat bagian yang pertama untuk fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 6x kurang 2. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Penyelesaian ini kita tidak lagi menggunakan pendekatan limit, tapi kita sudah menggunakan bentuk umum dari fungsi turunan itu sendiri. Yaitu yang pertama kita lihat, kalau kita punya 4x pangkat 3, maka kita turunkan, kita akan memperoleh hasilnya 4 kali 3 x pangkat 3 kurang 1. Jadi pangkatnya selalu dikurangi 1. Lalu yang berikut 5x pangkat 2, berarti kita turunkan dia menjadi 5 kali 2 x pangkat 2 kurang 1. Nah, selanjutnya siswa-siswi bisa perhatikan, lihat untuk 6x dan 2. Tadi sebelumnya sudah dikasih rumus 6x ini dia bentuk umumnya dari fx sama dengan ax. Jadi kalau bentuknya ax, maka dia turunannya menjadi a. Di sini a-nya itu adalah 6. Sehingga kalau 6x kita turunkan, maka itu hasilnya itu adalah 6. Sedangkan untuk 2 itu dia merupakan konstanta atau C yang tadi sudah diberikan rumusnya. Berarti kalau turunan dari konstanta atau turunan dari C, maka turunannya itu akan sama dengan 0. Berarti nilainya tidak perlu kita tulis lagi, karena hasilnya 0, berarti dia sudah habis. Itu artinya berarti untuk 4x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah 6x kurang 2, kita selesaikan dia, maka kita akan dapat 12x pangkat 2 kurang 10x, yang tadinya pangkat 2 dia menjadi pangkat 1. Dan biasanya dalam penulisan pangkat, biasanya pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Tetapi ini karena kita hanya memenuhi rumus, maka kita tulis supaya kita bisa perhatikan rumus yang digunakan. Lalu jangan lupa tambah 6, sehingga hasil akhirnya itu adalah 12x kuadrat kurang 10x ditambah 6. Nah, kalau adik-adik atau siswa-siswi perhatikan, ini penyelesaiannya kalau kita hitung hanya 3 langkah untuk menyelesaikan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan dia punya rumus dasar turunan atau bentuk umum dari turunan fungsi itu sendiri. Tetapi kalau tadi kita bandingkan dengan pendekatan limit, maka itu hasilnya penyelesaiannya ada sekitar 7 langkah. Bahkan itu tergantung dari bentuk soalnya. Kalau bentuk soalnya istilahnya agak di atas atau levelnya agak di atas, maka mungkin penyelesaiannya bisa sampai 10 langkah. Tetapi kalau kita menggunakan bentuk atau rumus dasar turunan, itu sudah agak dipermudah atau dipercepat,
sehingga penyelesaiannya di sini hanya 3 langkah saja. Itu untuk yang bagian A. Nah, kita pindah ke bagian yang berikut. Untuk yang bagian B, nah bagian B kalau kita perhatikan ternyata bagian B ini lebih pendek lagi penyelesaiannya, yaitu hanya 2 langkah kita sudah dapat memperoleh jawabannya. Padahal kalau kita memperhatikan bentuk soalnya itu ada bentuk pangkat negatifnya, dan biasanya mungkin saja persepsi dari adik-adik atau siswa-siswi, waduh ini soalnya lebih susah lagi. Padahal kalau kita menyelesaikan atau kita lihat penyelesaiannya, ternyata hanya 2 langkah yang kita gunakan untuk mendapatkan hasilnya. Jadi kalau di sini kita punya soalnya 3x pangkat min 2 tambah 4x pangkat min 5 kurang 4x kurang 1, maka turunannya kita menggunakan bentuk umum yang tadi, rumusnya 3 kali min 2. Ingat pangkatnya selalu kurang 1, berarti min 2 dikurang 1. Yang berikut 4 kali min 5 x pangkat min 5 kurang 1. Lalu yang berikut negatif 4 kali negatif 1 x pangkat negatif 1 kurang 1. Sehingga kita memperoleh hasilnya adalah negatif 2 kali 3 hasilnya negatif 6. X pangkat negatif 2 kurang 1 berarti dia menjadi x pangkat negatif 3. Yang berikut 4 kali negatif 5 berarti positif dikali dengan negatif, maka kita dapat nilainya negatif. Berarti hasilnya 20x, lalu negatif 5 dikurangi 1 berarti 20x pangkat negatif 6. Ditambah, perhatikan ini kenapa tandanya yang tadinya negatif dia menjadi positif, karena kita punya tandanya negatif dikali dengan negatif. Berarti kan tadi Bapak sudah jelaskan di awal, kalau tandanya negatif kali negatif berarti hasilnya menjadi positif. Jadi kita punya hasilnya 4x lalu pangkat min 1 kurang 1 itu adalah min 2. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah negatif 6x pangkat negatif 3 kurang 20x pangkat negatif 6 tambah 4x pangkat negatif 2. Jadi untuk yang bagian B hanya 2 langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal bagian B. Kita pindah ke bagian C. Nah, bagian C-nya ini juga 2 langkah kalau siswa-siswinya perhatikan. Padahal kalau kita lihat bentuk soalnya mungkin siswa-siswi bisa bilang, aduh ini soalnya sudah lebih susah lagi karena pangkatnya tadi negatif, ini ada pangkat negatif, bahkan pangkatnya sudah menjadi pecahan. Tetapi ternyata kalau kita menyelesaikan soal ini, ternyata hasilnya itu lebih mudah lagi. Hanya 2 langkah kita sudah memperoleh hasilnya. Jadi 6x pangkat 1/2 kurang 12x pangkat min 1/3 tambah 4x pangkat 3/2 tambah 5. Itu kalau kita selesaikan, ini agak kekeliruan pengetikannya. Itu bukan 4 tetapi nilainya 6, berarti 6 dikali 1/2 seharusnya hasil yang di depan itu 3. Lalu x pangkat 1/2-nya kurang 1. Nah, ini kebanyakan kalau saya mengajar siswa-siswi saya sampai sekarang juga ada yang bingung 1/2 kurang 1 itu hasilnya berapa? Karena yang satunya bilangan pecahan, yang satunya bilangan bulat. Nah, sebenarnya kalau siswa-siswi punya dasarnya kuat di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama, berarti tidak akan susah dalam menyelesaikan 1/2 kurang 1. Nah, di sini kita punya hasilnya adalah negatif 1/2. Kenapa dapat negatif 1/2? Karena di sini 1/2 kurang 1 berarti satunya itu kita rubah dulu menjadi 2/2. Kenapa merubahnya menjadi 2/2? Supaya penyebutnya sama. Karena kalau kita mau mengurangkan atau mau menambahkan bilangan pecahan, itu biasanya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu.
Karena di sini di bagian awal penyebutnya 2, maka kita rubah 1 ini menjadi 2/2. Ingat 1 ini kita bisa modifikasi, dia bisa berubah menjadi berapapun tergantung dari bentuk soalnya. Karena di sini penyebutnya 2, kita rubah dia menjadi 2/2. Nanti di bagian sesudahnya ini kita punya penyebutnya 3, maka kita harus merubah satunya harus menjadi 3/3. Karena 2/2, 3/3 itu tetap hasilnya sama, yaitu 1. Nah, sehingga kita punya 1/2 kurang 1 berarti artinya kita kurangi 1/2 kurang 2/2. Dan kalau 1/2 kurang 2/2 itu berarti kita memperoleh hasilnya negatif 1/2. Nah, yang berikut 12x pangkat negatif 1/3 ini kita kalikan dengan 12 kali pangkatnya negatif 1/3 kali x pangkat negatif 1/3 kurang 1, itu berarti 2 negatif, karena tandanya negatif berarti dikali negatif dia menjadi positif. 12 dikali 1/3 berarti hasilnya itu sama dengan 4. Dan yang tadi negatif 1/3 dikurangi 1, maka hasilnya itu akan sama dengan negatif 4/3. Dan selanjutnya kita punya hasil yang berikut, 4 dikali 3/2 kita memperoleh hasilnya 6. Lalu 3/2 ini dikurangi 1, karena kita punya penyebutnya 2, maka 1 ini kita rubah lagi menjadi 2/2. Berarti kita punya hasilnya 3/2 kurang 2/2, kita memperoleh hasilnya 1/2. Nah, sedangkan untuk 5 tadi sudah Bapak kasih rumusnya, merupakan konstanta, sehingga turunan dari konstanta itu hasilnya sama dengan 0, sehingga tidak perlu ditulis. Sehingga hasil dari turunan di atas itu ini bukan 2 tapi 3, berarti hasilnya 3x pangkat negatif 1/2 tambah 4x pangkat negatif 4/3 tambah 6x pangkat 1/2. Nah, itu adalah merupakan penyelesaian dari bagian C. Mungkin untuk yang bagian D, kalau memang adik-adik bisa sudah mencatat soalnya, mungkin ada yang sudah mencari, sudah memperoleh hasil yang bagian C, di bagian D. Tadi kita punya soalnya itu adalah yang bagian D, fx sama dengan 1/2x pangkat negatif 2/3 tambah 3/4x pangkat 2/5 kurang 4x pangkat negatif 1/3. Nah, kalau adik-adik ada yang sudah dapat jawabannya, kita bisa cocokkan jawaban dengan adik-adik punya jawaban. Kita lihat untuk yang bagian D. Nah, bagian ini untuk yang bagian D punya penyelesaiannya. Nah, memang mungkin kalau siswa-siswi melihat penyelesaiannya agak merasa bingung karena banyak sekali bilangan pecahan yang kita gunakan. Tetapi sebenarnya kalau adik-adik punya dasar matematikanya sudah kuat, berarti tidak akan merasa kebingungan dengan pecahan bilangan-bilangan pecahan ini. Nah, kita lihat yang pertama, 1/2x pangkat negatif 2/3 tambah 3/4x pangkat 2/5 kurang 4x pangkat negatif 1/3. Berarti sesuai dengan dia punya rumusnya, maka 1/2 dikali dengan negatif 2/3. X nya dipangkatkan negatif 2/3 kurang 1. Ingat, turunan pertama itu berarti pangkatnya selalu kurang 1. Yang berikut 3/4 kali 2/5 kali X pangkat 2/5 kurang 1. Dan yang berikut 4 kali negatif 1/3 X pangkat negatif 1/3 kurang 1. Nah, adik-adik perhatikan, ini 1/2 dikali negatif 2/3 hasilnya itu adalah 1/3, negatif 1/3. Maka untuk yang pangkat negatif 2/3 kurang 1
Ingat, karena penyebutnya 3, maka seperti yang tadi sudah diajarkan, satunya kita rubah menjadi 3/3. Sehingga kita memperoleh negatif 2/3 kurang 3/3 itu dapatnya negatif 5/3. Selanjutnya kita punya 3/4 dikali 2/5, itu kita mendapatkan hasilnya adalah 3/10. Lalu 2/5 dikurangi 1. Nah, karena di sini penyebutnya 5, maka kita rubah nilai 1 menjadi 5/5. Sehingga 2/5 dikurangi 5/5, kita dapat nilai pangkatnya itu adalah negatif 3/5. Selanjutnya 4 kali 1/3 4/3. Lalu negatif 1/3 kurang 1 seperti yang tadi di atas, kita memperoleh hasilnya negatif 4/3. Oke, itu adalah penyelesaian untuk turunan fungsi aljabar untuk bagian A, B, C, dan D. Masih lanjut? Oke, selanjutnya kita punya soal lagi. Nah, ini mungkin soalnya sudah agak high heels, agak levelnya agak mulai meningkat. Jadi kita punya yang pertama, fx sama dengan 2/x pangkat 3 tambah 4/3x pangkat 6 kurang 2x kuadrat per 3 kurang 5x per 2. Nah, kita lihat untuk penyelesaian yang pertama. Nah, ini untuk penyelesaian untuk yang bagian A-nya. Nah, untuk bagian A, sebelum kita menyelesaikan dia, nah kita rubah dulu karena ini ada nilai X yang berada pada penyebut, maka kita pindahkan dulu ke bagian pembilang atau kita pindahkan dari pecahan di bagian bawah ke atas agar supaya dia memenuhi bentuk umum dari turunan fungsi yang pertama tadi, rumus yang tadi sudah diberikan. Sehingga 2/x pangkat 3 ini kita bisa merubah dia menjadi 2x pangkat negatif 3. Ingat, adik-adik yang sudah belajar materi di kelas 10 tentang bilangan pangkat negatif, kalau kita pindah bilangannya dari penyebut ke pembilang, maka tanda pangkatnya itu berubah. Kalau pangkatnya positif, maka dia akan menjadi negatif. Kalau pangkatnya negatif, maka dia akan menjadi positif. Jadi untuk 2/x pangkat 3 ini kita bisa rubah dia menjadi 2x pangkat negatif 3. Selanjutnya perhatikan untuk 4/3x pangkat 6, itu kita rubah x pangkat 6, dia naik ke atas, maka pangkatnya yang tadi punya positif dia menjadi negatif. Sehingga kita bisa menulisnya yaitu 4/3x pangkat negatif 6. Nah, untuk dua persamaan yang di belakang itu tidak perlu kita rubah. Kenapa? Karena nilai X-nya sudah ada pada bagian atas atau bagian pembilang. Jadi kita tidak perlu rubah tandanya karena nilainya tetap. Yang kita rubah tadi hanya dua persamaan yang di depan, karena persamaan X-nya itu berada pada bagian penyebut, sehingga harus kita pindahkan dulu ke bagian atas atau ke bagian pembilangnya. Nah, di sini kita sudah memperoleh persamaannya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat persamaan ini, kita sudah bisa langsung menggunakan rumus yang tadi diberikan oleh Bapak di bagian awal tadi untuk rumus turunan pertama. Maka kita akan memperoleh hasilnya di sini 2 kali negatif 3 X pangkat negatif 3 kurang 1. Ini kita masih ada dalam turunan pertama, jadi pangkatnya selalu turun 1. Nanti kalau kita pelajari turunan kedua, itu berarti pangkatnya sudah turun 2.
Nah, selanjutnya 4/3 kali negatif 6, X pangkat negatif 6 kurang 1. Yang berikut 2/3 dikali 2, X pangkat 2 kurang 1. Yang berikut perhatikan untuk 5/2X ini merupakan bentuk dari AX. Nah, tadi kita sudah pelajari rumus untuk yang AX, maka kita hilangkan saja nilai X-nya, kita ambil aja dia punya nilai A. Jadi 5/2X kalau kita turunkan berarti X-nya hilang, hanya sisa 5/2. Nah, kebetulan di soal ini tidak ada nilai konstantanya, jadi kita tidak perlu menurunkan nilai konstantanya. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaannya, maka kita memperoleh hasilnya negatif 6X pangkat negatif 4 kurang 8X pangkat negatif 7 kurang 4/3 itu negatif 6 4/3 X pangkat 1 karena X pangkat 2 dikurangi 1 jadi pangkatnya sisa 1, lalu dikurangi dengan 5/2. Nah, siswa-siswi bisa perhatikan kalau sampai di sini ini jawabannya sudah benar. Tetapi karena tadi di bagian awal soalnya itu dalam bentuk pecahan, maka yang pangkatnya negatif itu kita bisa rubah lagi ke bentuk pecahan. Sehingga yang X pangkat negatif 4 kita rubah dia akan menjadi negatif 6X pangkat 4. Dan juga untuk X pangkat negatif 7 kita bisa rubah menjadi 8X pangkat 7. Lalu dikurangi 4X/3 dikurang 5/2. Itu adalah penyelesaian untuk bagian A. Selanjutnya kita bisa pindah ke bagian B. Kalau kita perhatikan ini bagian B-nya sudah agak naik soalnya, karena tadi kita punya soalnya dalam bentuk pangkat, bentuk pecahan. Sekarang kita sudah punya soal dalam bentuk akar. Nah, ini sudah beda lagi dia punya bentuk soalnya. Nah, mari kita lihat sama-sama bagaimana penyelesaian untuk bagian B. Nah, untuk bagian B, langkah yang pertama kita rubah dulu dia punya bentuk akarnya. Rubah kemana? Rubah menjadi bentuk pangkat. Nah, ingat kalau bentuk akar ini kalau kita rubah ke bentuk pangkat, maka bentuk pangkatnya itu sama dengan 1/2. Sehingga kalau akar dari X pangkat 3 berarti itu sama dengan X pangkat 3 dipangkatkan 1/2. Maka persamanya akan menjadi X pangkat 3/2. Yang berikut untuk 3 akar X pangkat 5. Maka kita akan merubah akar X pangkat 5 ini ke bentuk pangkat. Kita akan memperoleh bentuk pangkatnya itu adalah 3X pangkat 5/2. Dan untuk bentuk selanjutnya negatif 2 akar pangkat 3 dari X pangkat 4, maka kita rubah ke bentuk pangkat karena ini merupakan akar pangkat 3, maka dia agak berbeda dengan bentuk 2 yang di awal. Kalau 2 yang di awal kita pakai penyebutnya 2 karena dia bentuk akar pangkat 2 berarti penyebutnya 2. Sedangkan untuk yang akar pangkat 3 otomatis penyebutnya adalah 3. Sehingga kalau kita rubah akar pangkat 3 dari X pangkat 4 ke bentuk pangkat, maka dia menjadi 2X pangkat 4/3. Nah, kalau kita perhatikan, maka yang tadi soalnya dalam bentuk akar sudah dirubah ke dalam bentuk pangkat. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan atau kita bisa membuat turunan pertama dari soal ini. Nah, ini merupakan penyelesaiannya untuk turunannya. Maka kita akan memperoleh hasilnya 3/2
dikali X pangkat 3 per 2 kurang 1 tambah 3 kali 5 per 2 X pangkat 5 per 2 dikurangi 1 kurang 2 kali 4 per 3 X pangkat 4 per 3 kurang 1. Tadi di awal Bapak sudah ajarkan bagaimana menguraikan bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Maka kita akan memperoleh hasilnya di sini. Yang pertama 3 per 2 X pangkat 1 per 2. 1 per 2 itu didapat dari 3 per 2 kurang 1 berarti 3 per 2 dikurangi 2 per 2. Jadi 3 per 2 kurang 2 per 2 kita memperoleh hasilnya 1 per 2. Yang berikut tambah 3 kali 5 per 2 berarti persamaannya menjadi 3 kali 5 15 berarti hasilnya 15 per 2. Nah di sini kenapa X-nya dapat 3 per 2? Karena 5 per 2 kurang 1 berarti sama dengan 5 per 2 kurang 2 per 2. Berarti 5 kurang 2 hasilnya 3. Maka kita dapat hasilnya adalah X pangkat 3 per 2. Lalu yang berikut 2 kali 4 per 3 berarti 2 kali 4 8 per 3. Dan di sini kita punya hasil X-nya pangkat 1 per 3 karena 4 per 3 kurang 1 karena penyebutnya 3 maka kita rubah nilai 1 menjadi 3 per 3 sehingga 4 per 3 dikurangi 3 per 3 hasilnya itu adalah 1 per 3. Nah kalau sampai jawaban pangkat ini, kalau siswa-siswi mengerjakannya sampai di sini itu sudah benar. Tetapi karena tadi kita punya soal awalnya dalam bentuk akar, maka kita bisa merubah. Kita melihat kalau kita bisa rubah ke bentuk akar, maka kita rubah ke bentuk akar. Dan ternyata untuk X pangkat 1 per 2 itu rubah ke bentuk akar, dia menjadi akar X. Yang berikut untuk X pangkat 3 per 2 dirubah ke bentuk akar berarti dia menjadi akar dari X pangkat 3. Sedangkan untuk X pangkat 1 per 3 dirubah ke bentuk akar, maka dia menjadi akar pangkat 3 dari X. Sehingga turunannya itu kita memperoleh hasilnya adalah 3 per 2 akar X tambah 15 per 2 akar X per 3 dikurang 8 per 3 akar pangkat 3 dari X. Yaitu untuk penyelesaian dari bentuk kedua atau bagian B. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian yang C. Nah ini bagian yang C soalnya sudah dimodifikasi lagi. Ada bentuk pecahan dan bentuk akar, dan bentuk akarnya itu ada di bagian penyebut. Nah, berarti kita harus rubah lagi ke dalam bentuk pangkat. Jadi untuk yang bagian C yang pertama kita punya soalnya 4 per akar dari X pangkat 5 tambah 2 per 3 akar X kurang 3 kali akar pangkat 3 dari X pangkat 2 per 2. Nah selanjutnya kita mulai merubah. Untuk yang pertama kita rubah dulu X pangkat 5 menjadi X pangkat 5 per 2. Karena tadi sudah dijelaskan untuk bentuk akar itu pangkatnya sama dengan 1 per 2. Sehingga 5 dikali 1 per 2 berarti menjadi 5 per 2. Jadi persamaan yang pertama kita dapat 4 per X pangkat 5 per 2. Persamaan yang kedua kita punya akar X dirubah menjadi X pangkat 1 per 2. Berarti 3 dikali X pangkat 1 per 2. Dan yang persamaan ketiga akar pangkat 3 dari X pangkat 2 kita merubah ke bentuk pangkat berarti X nya menjadi X pangkat 2 per 3. Nah selanjutnya bisa diperhatikan dia punya pangkatnya ada 2 persamaan yang pangkatnya di bagian penyebut. Berarti kita harus pindahkan ke bagian atas atau ke bagian pembilangnya.
karena tandanya di bawah positif, maka persamaannya akan menjadi 4x pangkat negatif 5/2. Jadi 5/2 dia tadinya di bawahnya positif, pindah ke atas atau naik ke atas, tandanya berubah menjadi negatif 5/2. Dan di yang bagian kedua, 2/3x pangkat 1/2, maka x-nya yang tadinya pangkatnya positif naik ke atas, dia menjadi x pangkat negatif 1/2. Dan yang 3x pangkat 2/3/2 itu nilainya, x-nya nilainya tetap. Kenapa? Karena dia berada pada bagian pembilang, jadi kita tidak perlu merubah tandanya. Jadi untuk bentuk akarnya kita sudah rubah ke bentuk pangkat. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai turunan pertamanya. Nah, ini merupakan nilai turunannya, bisa siswa-siswi perhatikan. Kita selesaikan nilai turunannya, maka kita akan memperoleh hasilnya, yaitu untuk x pangkat negatif 5/2 berarti 4 kali negatif 5/2 kali x pangkat negatif 5/2 kurang 1. Lalu 2/3 dikali dengan negatif 1/2 kali x pangkat negatif 1/2 kurang 1 kurang 3/2 kali 2/3 kali x pangkat 2/3 kurang 1. Kita akan memperoleh hasilnya, yaitu negatif 10x pangkat 3/2 kurang 1/3x pangkat negatif 3/2 kurang x pangkat negatif 1/3. Sehingga kita rubah lagi, karena tadi ada bentuk soalnya dalam bentuk pecahan dan bentuk akar. Maka untuk negatif 10x pangkat 3/2 itu akan menjadi negatif 10 akar dari x pangkat 3. Sedangkan untuk yang tadinya x pangkat negatif 3/2 kita rubah ke bentuk pecahan, berarti 1/3x pangkat 3/2, dan x pangkat 3/2 ini kita rubah ke bentuk akar, maka akan menjadi 1/3 akar x pangkat 3. Lalu dikurangi dengan 1/x pangkat 1/3, maka dirubah ke bentuk akar, itu akan menjadi 1 per akar pangkat 3 dari x. Penyelesaian untuk bagian C, sedangkan untuk bagian D itu bisa menjadi latihan dari adik-adik atau siswa-siswi di rumah untuk bisa menyelesaikannya di rumah. Jadi untuk bagian D-nya soalnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3 akar x tambah 8x per akar dari x pangkat 5. Itu bisa dijadikan untuk sebagai latihan dari adik-adik di rumah. Oke, mungkin demikian untuk materi turunan fungsi aljabar kita di hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa, sekalipun kita dalam kondisi COVID-19, tetapi untuk kita bisa terampil matematika, maka siswa-siswi atau adik-adik harus bisa banyak latihan di rumah. Sekian dan terima kasih. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi ya pembelajaran yang boleh dilakukan oleh Pak Erlik bagi sahabat cerdas semuanya. Pasti semuanya pada sedikit pusing ya, karena banyak rumus yang diberikan oleh Pak Erlik. Tapi yang pasti ya sahabat cerdas, dalam matematika, pembelajaran matematika ini perlu diingat bahwa sahabat cerdas semuanya itu harus hafal atau mengingat rumusnya, supaya dalam penyelesaian soal itu sahabat cerdas itu dapat mudah untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan, walaupun soalnya dengan tingkat soal yang sangat sulit bagaimanapun. Tetapi kalau sahabat cerdas mengingat rumusnya dan bagaimana bentuk dari persamaan, atau yang seperti tadi Pak Elik sudah jelaskan ya, bahwa dalam mengerjakan turunan fungsi aljabar ini ya, itu ada dua cara atau cara penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu dengan pendekatan limit dan juga menggunakan bentuk umum
bentuk umum dari turunan fungsi aljabar itu sendiri. Jadi yang paling, kalau memang dalam mengerjakan soal pengennya lebih mudah, nah itu yang tadi yang Pak Erlik sudah jelaskan ya, lebih baik sahabat cerdas menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan bentuk umum turunan fungsi aljabarnya. Tetapi itu semua sahabat cerdas harus juga memperhatikan bentuk soalnya juga, seperti yang tadi ada akar pangkatnya, pecahan, banyak sekali ya tadi soal-soalnya yang diberikan. Jadi kalau memang sahabat cerdas masih bingung ya untuk mengerjakan soalnya, nah sahabat cerdas bisa langsung melihat video pembelajarannya Pak Erlik untuk hari ini ya, untuk mata pelajaran matematika mengenai turunan fungsi aljabar pada channel BTKI Maluku. Nah di situ kalau sahabat cerdas mau mengerjakan soal yang terakhir tadi ya, yang sebagai soal latihan yang diberikan oleh Pak Erlik, nah sahabat cerdas bisa lihat pembelajarannya ulang lagi di channel BTKI Maluku. Di situ sahabat cerdas bisa melihat langkah-langkah yang dapat sahabat cerdas ikuti untuk menyelesaikan soal latihan yang tadi diberikan. Oke, makasih banyak ya Pak Erlik ya sudah boleh hadir dan memberikan banyak sekali pembelajaran dan juga cara-cara cepat bagi sahabat cerdas. Oke sahabat cerdas, tadi maunya sih Pak Erlik maunya buat kuis online ya bagi sahabat cerdas, tapi karena waktunya udah mepet ya, karena masih ada program siaran yang lain selepas ini. Jadi untuk pertemuan berikut pasti sahabat cerdas semuanya akan mengikuti kuis online yang akan dibuat oleh Pak Erlik. Jadi bagi sahabat cerdas yang penasaran kuisnya kayak gimana, tetap untuk mendengarkan Radio Suara Maluku dan tetap menonton live streamingnya di channel BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, tidak terasa ya kita sudah belajar selama 2 jam.